Haleluya. Ya Rabasyanda Ramasyanda Takasyanda Ramasyanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kami, yang akan memberi jalan keluar bagi kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau, ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan kepada pujian kami, penyembahan kami. Kiranya itu menjadi bau yang harum bagi Engkau, menyenangkan hatimu. Tuhan, berbicaralah. Mari Roh Kudus, satu persatu Engkau lawat, berbicara secara khusus Roh Kudus. Karena Engkau yang tahu persis pergumulan kami masing-masing. Karena Engkau Roh Kudus yang tahu persis apa yang menjadi kesulitan hidup kami. Karena Engkau Roh Kudus yang tahu persis apa yang menjadi doa-doa kami. Engkau Roh Kudus yang tahu persis kegagalan-kegagalan kami. Engkau Roh Kudus yang tahu persis kekurangan kami. Engkau Roh Kudus yang tahu persis bagaimana memulihkan, bagaimana Engkau mencukupi keperluan kami. Mari Roh Kudus, tidak ada satupun dari sini, tidak ada satupun yang ada di sini yang tidak dilawat oleh Engkau, yang membutuhkan kesembuhan. Tuhan jamah, yang membutuhkan kekuatan, Roh Kudus beri kekuatan. Yang membutuhkan kelegaan, Roh Kudus beri kelegaan. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Beracaralah Roh Kudus sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami terbuka hati kami kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Beberapa waktu yang lalu saya lihat di berita di YouTube ya, yang sedang viral. Ada seorang mahasiswa kedokteran hewan, koas ya. Beliau tiba-tiba ditemukan di mobil dan dalam keadaan sudah meninggal. Dan dari hasil penyelidikan para polisi dan dokter, mereka menemukan bahwa ternyata dia mati oleh karena bunuh diri. Padahal dia punya IP yang cemerlang, yang bagus. Dia memiliki kemampuan yang hebat di universitas di Jawa Timur, dan dia seorang yang tidak memiliki cacat sebenarnya. Dia seorang yang sangat berprestasi. Belum bisa ditampilkan? PowerPoint, ada masalah? Oh udah, di depan ini nggak bisa, ya saya nggak bisa lihat. Jadi mereka bingung, teman-temannya bingung, kenapa ya? Apa yang terjadi dengan mahasiswi ini? Padahal dia punya masa depan yang cemerlang sebenarnya. Dan mungkin saudara-saudara sudah lihat di berita itu bagaimana dia kemudian menulis surat untuk pamannya dan untuk orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia merasa gagal. Dia mengatakan bahwa mungkin orang melihat dia berhasil, tetapi dia katakan bahwa sebenarnya aku merasa
Buat apa aku hidup? Aku tidak memiliki harapan lagi. Di depanku katanya dia merasa suram. Masa depan yang dia lihat suram. Semua orang melihat masa depannya sangat menjanjikan. Tapi rupanya dia melihat dirinya sendiri. Dia memendam masalah yang dia alami dan kemudian akhirnya dia menyerah. Dengan cara apa? Dia bunuh diri. Itu berapa hari yang lalu saya lihat berita itu. Kemudian sekitar 2 hari yang lalu saya lihat lagi di YouTube. Saya lihat di berita-berita di detik.com, ada seorang mahasiswa lagi yang bunuh diri dengan cara apa? Menabrakkan dirinya di kereta, di rel kereta api dan meninggal dunia. Sekarang ada kecenderungan anak-anak muda, mahasiswa, orang-orang yang sangat berpotensi. Ada juga orang tua yang kemudian mengakhiri hidupnya. Karena apa? Karena dia melihat bahwa tidak ada lagi solusi di dalam kehidupannya. Dia melihat bahwa masa depannya yang dia lihat suram. Dia tidak memiliki pengharapan lagi di dalam Tuhan. Atau memang karena mereka tidak pernah mengenal Tuhan. Jadi di sekitar kita ada begitu banyak orang yang saat ini mungkin saudara bertemu, mereka berdiam diri atau mereka senyum, mereka tertawa. Tapi sebenarnya di dalam mereka itu penuh dengan pergumulan. Saya kemarin bertemu dengan ada salah seorang teman saya, dia selalu ketawa. Kalau lihat dia sepertinya tidak pernah ada masalah. Dan kemudian dia mendekati saya dan dia katakan, orang melihat saya selalu tertawa, selalu tersenyum, saya ceria. Tapi mereka tidak tahu pergumulan yang sedang berlangsung di dalam diri saya. Saya bergumul menghadapi masalah kesulitan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Saudara mungkin melihat ada pelawak mungkin yang suka melawak, membuat orang tertawa. Tetapi kemudian ditemukan satu waktu mereka kemudian bunuh diri. Ada seorang aktor jenaka yang saya paling senang kalau lihat beliau itu di dalam film-filmnya saudara, atau kalau dia ada komedi itu lucu banget saudara. Dia aktor yang berasal dari Amerika dan tiba-tiba saya kaget waktu mendengar berita bahwa dia bunuh diri. Dia membuat orang tertawa, tetapi dia mati oleh karena dia merasa tidak ada harapan. Dia merasa begitu sulitnya kehidupan ini. Dia merasa tidak ada lagi jalan keluar dan kemudian dia bunuh diri. Dia membuat orang lain tertawa, semua melihat senang, tertawa, tetapi dia tidak bisa membuat dirinya sukacita. Dalam kehidupan kita ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang yang lain. Ada banyak pergumulan yang mungkin orang lain tidak tahu, atau mungkin saudara sudah ungkapkan kepada orang lain, tetapi saudara melihat sepertinya masalah demi masalah tidak pernah berakhir. Saya sudah rajin ke gereja, tapi masalah kok tetap seperti ini. Sebabnya pada saat ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu judulnya Never Give Up. Tidak akan pernah menyerah. Itu kerinduan saya, itu kerinduan Tuhan, itu adalah keinginan Roh Kudus bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Supaya kita ingat baik-baik, never give up. Tidak akan pernah menyerah. Katakan itu baik-baik di dalam diri kita, bahwa tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Dalam keadaan sesulit apapun, aku tidak akan pernah menyerah. Saya suka sekali dengan gambar ini. Ada pohon pepaya. Kita tahu pohon pepaya biasanya tumbuhnya di tanah ya. Dan saya paling doyan pepaya saudara, apalagi kalau pepaya masak, saya suka sekali. Ya, Ibu Ola tuh sering bawa
pepaya yang manis dan enak. Jadi kalau dia udah bawa, saya suka bilang ke teman-teman yang lain, ayo siapa lagi yang mau? Saya makan-makan terus, siapa lagi yang mau? Kalau enggak ambil, bakalan habis. Karena saya paling doyan pepaya, saudara. Nah ini pepaya, saya lihat ini unik sekali. Harusnya ditumbuh di tanah yang subur, mendapat cukup nutrisi, di tanah yang ada air. Tetapi kita lihat bahwa pepaya ini bisa tumbuh dan berbuah di tembok seperti itu. Bagaimana cara dia untuk mendapatkan makanan, saudara? Itu pikiran saya. Tetapi kita melihat bahwa pepaya ini unik karena apa? Karena dia tumbuh di tempat yang sulit, saudara. Dia menghadapi masalah yang sangat sulit. Nutrisi begitu susah didapat kalau ada di tembok, saudara. Mineral yang dia perlukan sulit didapat karena dia tumbuh di tembok. Akar-akarnya pasti berjuang setengah mati supaya dia bisa mendapat nutrisi. Ada orang-orang yang kadang-kadang kalau saya dengar penderitaan, masalah yang mereka hadapi, saya bilang, waduh, kalau saya ada di tempatnya, saya mungkin tidak kuat untuk menghadapi masalah seperti dia. Tapi Tuhan tahu masalah itu pas untuk dia. Untuk seseorang, Tuhan tidak pernah memberikan masalah yang melebihi kapasitas kemampuan kita. Selalu tepat. Masalah buat saya yang Tuhan beri itu berbeda dengan kesulitan yang diberikan kepada Ibu Vivi. Pergumulan Ibu Vivi berbeda dengan pergumulan yang diberikan kepada Ibu Nona atau Diana. Berbeda dengan masalah pergumulan yang diberikan atau yang Tuhan izinkan terjadi kepada Ibu Edith. Masing-masing kita punya masalah-masalah, penderitaan, pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi Roh Kudus mau kita ingat ini baik-baik. Supaya kita tidak akan pernah menyerah apapun kesulitan yang saudara sedang hadapi saat ini. Ibu Geraldine berapa waktu lalu kehilangan adik yang beliau kasihi. Tetapi beliau tetap maju, tetap datang beribadah. Ada banyak pergumulan yang beliau hadapi. Tetapi saya bersyukur melihat Ibu Geraldine tetap setia melayani Tuhan di tempat ini. Saudara, Tuhan mengizinkan masalah yang terjadi di dalam hidup saudara. Dan Tuhan memberi kemampuan khusus bagi saudara untuk bisa menghadapi masalah tersebut. Dan Tuhan mau supaya kita tidak akan pernah menyerah. Bagaimana cara supaya kita tetap bisa tidak pernah menyerah, kita tetap maju? Bagaimana cara? Kita akan lihat di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14 next. Dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Next. Yang pertama, bagaimana cara supaya kita tidak akan pernah menyerah apapun kesulitan masalah yang datang kepada kita, kita tidak akan menyerah. Tuhan katakan yang pertama adalah watch out atau berjaga-jagalah. Saudara, di sekitar kita ini ada banyak sekali yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak yang kita baca, banyak hal yang terjadi di sekeliling kita, saudara. Kita lihat internet, anak-anak muda sekarang jarang baca buku. Kalau dulu kami ke perpustakaan, cari buku di perpustakaan, tapi sekarang anak-anak muda rata-rata lihat internet. Buku-buku ada di e-book, udah di internet semua. Tapi firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Karena apa? Karena iblis itu seperti singa.
Dia mengaum-ngaum, dia menunggu saat yang tepat supaya saya dan saudara dia bisa terekam. Itu kata firman Tuhan, saudara. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Kita harus selalu tinggal di dalam Tuhan. Baca firman Tuhan, dekat dengan firman Tuhan. Kita ambil waktu untuk berlutut, untuk berdoa. Berdoa senantiasa. Karena apa? Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia menunggu saat yang tepat untuk menerkam orang-orang. Iblis tuh tidak terlalu peduli dengan orang yang tidak percaya. Karena dia tahu udah masuk di dalam kerajaan kegelapan. Dia nggak peduli. Tapi iblis akan melancarkan sasarannya, melancarkan panah api dia kepada orang-orang yang percaya. Dia akan mengusahakan segala macam cara supaya setiap orang yang percaya meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya dia akan berusaha supaya anak-anak muda, seperti yang saya katakan tadi. Saudara tahu, anak muda yang bunuh diri yang ditemukan di mobil itu seorang Kristen, saudara. Rumahnya ada tanda salib, dan waktu dimakamkan tanda salib. Dimakamkan secara Kristen. Itu sebabnya saya begitu sedih. Karena apa? Mengapa ada seorang percaya, seorang yang terpelajar, dia bisa kehilangan harapan, dia kehilangan harapannya, dia kehilangan masa depannya, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Karena apa, saudara? Karena iblis berhasil meyakinkan dia bahwa dia tidak punya masa depan. Iblis berhasil meyakinkan dia bahwa dia tidak perlu percaya kepada firman Tuhan. Iblis berhasil meyakinkan dia supaya tidak perlu membaca firman Tuhan, tidak perlu percaya kepada firman Tuhan. Iblis bisa meyakinkan dia supaya tidak datang berlutut berdoa di dalam menghadapi masalah dia. Salah satu cara iblis yang dia lakukan sampai orang itu menyerah, itu adalah target si iblis kepada setiap orang percaya. Targetnya adalah apa? Supaya saya dan saudara menyerah. Menyerah. Tidak mau percaya kepada Tuhan. Saudara menjadi pahit kepada Tuhan. Mempersalahkan orang lain. Dan kemudian meninggalkan gereja. Tidak mau lagi ke gereja. Saya lihat ada beberapa kasus di mana ketika seseorang kehilangan anaknya meninggal, ketika istrinya meninggal, mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka bilang, mana ada Tuhan yang seperti ini, yang jahat kepada kami. Kenapa anak saya meninggal? Kenapa istri saya meninggal? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Saya tidak punya pekerjaan lagi sekarang. Dan kemudian dia bilang, masa ada Tuhan yang seperti itu? Tuhan itu jahat. Dan kemudian dia meninggalkan Tuhan. Iblis berhasil meyakinkan dia. Target iblis adalah saudara tidak percaya lagi kepada Tuhan. Target iblis adalah saudara menyerah. Target iblis adalah saudara tidak lagi mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan lagi, tidak mau datang ke gereja lagi. Itu adalah target si iblis. Itu sebabnya Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah. Hati-hati dengan apa yang saudara baca, hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Kalau saudara buka internet, saudara buka film, saudara buka TikTok, ada banyak sekali cara untuk mudah, cara untuk pintar, cara untuk membuat segala macam ramuan-ramuan, cara untuk membuat obat, segala macam itu ada di TikTok, saudara. Kadang-kadang itu membuat kita menaruh iman percaya kita kepada apa? Kepada pendapat-pendapat orang yang mereka tayangkan di TikTok, Instagram, Facebook, sehingga kita tidak lagi memberi prioritas kepada firman Tuhan. Tidak lagi memberi prioritas kepada apa?
masuk ke kamar, berlutut, berdoa. Kita tidak melakukan itu lagi karena apa? Kita sibuk dengan Instagram, TikTok, Facebook. Kalau ada masalah kita buka di TikTok, kita buka di YouTube. Di YouTube semua saudara bisa lihat segala macam yang saudara perlukan. Google saudara bisa lihat. Sampai akhirnya ada yang paling prioritas, kita lupa untuk melakukannya, yaitu untuk datang bertanya kepada Tuhan. Ketika saudara hadapi masalah, datang tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku menghadapi masalah seperti ini, tolong aku Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada kita. Kebanyakan, saya mengalami kebanyakan Tuhan berbicara kepada saya melalui firman Tuhan. Tuhan mau sekali untuk bicara kepada kita melalui firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita tidak melakukan hal itu. Tidak punya waktu untuk baca firman, tidak punya waktu untuk merenungkan, tidak punya waktu untuk berdoa. Itu yang dilakukan oleh iblis sekarang. Dan dari sejak pada zaman Adam dan Hawa, dari generasi ke generasi, iblis berhasil melancarkan strateginya seperti itu, yaitu dia menarik saudara supaya menjauh dari Tuhan. Dia menarik saudara supaya tidak perlu mendengar suara dari firman Tuhan. Dia menarik saudara jauh supaya saudara makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh dari firman Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Saudara mencari jalan keluar sendiri, kita mencari jalan keluar sendiri. Cukup lihat di Google, cukup lihat di TikTok dan media sosial yang lain. Tidak heran mahasiswa kedokteran hewan ini kemudian mengakhiri hidupnya. Dia terlalu banyak melihat dan mendengar dari luar dan tidak mendengar dari firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, watch out, berjaga-jagalah. Bahkan sekarang juga ada banyak pengajar. Kalau saudara buka YouTube ada banyak sekali khotbah-khotbah. Saudara mungkin pengen dengar khotbah dari ini terkenal, lucu kalau dia khotbah lucu. Atau ini udah terkenal, ini jemaatnya banyak banget. Saudara cari di YouTube, saudara lihat dan saudara dengar. Hati-hati, karena apa? Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum menunggu saat yang tepat. Di luar sana saudara di YouTube tidak ada lagi saringan. Kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan dengar di khotbah-khotbah itu. Sepertinya menarik, sepertinya enak didengar saudara. Tetapi itu kadang-kadang cuma berisi motivasi-motivasi yang tidak lagi berlandaskan pada firman Tuhan. Ada banyak yang saya lihat pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Alkitab itu, Alkitab yang kita percayai itu, Alkitab itu sama saja dengan buku-buku yang lain. Banyak pengkhotbah yang mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi itu semacam legenda. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat tipis, saudara. Sangat tipis, tidak kelihatan. Tetapi waktu saya lihat, saya bilang ini begitu berbahaya. Bisa membuat orang-orang menjauh dari firman Tuhan. Bahkan pengajaran-pengajaran yang kita lihat sekarang, baik secara langsung juga, ada berapa kali seminar saya lihat yang mengatakan seolah-olah tidak ada neraka. Karena Allah yang Maha Kasih, sehingga mereka menganggap tidak ada neraka. Saudara, hati-hati dengan apa yang saudara dengarkan. Karena apa? Tujuan iblis adalah supaya saudara menjauh dari Tuhan, supaya saudara tidak lagi mempercayai Alkitab, yaitu firman Tuhan. Karena satu-satunya kitab yang bisa menjaga saudara tetap teguh. Satu-satunya kitab yang bisa menolong saudara, yang membuat saudara tidak mengenal kata menyerah,
hanya ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya saudara, kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa Alkitab itu hanya berisi beberapa firman Tuhan, Alkitab itu bukan firman Tuhan, atau Alkitab itu ada kesalahan-kesalahan sehingga mulai tidak percaya kepada firman Tuhan, saya mau beritahu kepada saudara, hati-hati dengan target iblis. Iblis ingin supaya saudara menyerah, dan saudara menyerah kepada keadaan. Iblis datang untuk apa saudara? Mencuri, merampas, merampok, membunuh, membinasakan, menghancurkan, membinasakan. Itu target iblis. Itu sebabnya jangan sampai saudara memberi celah kepada iblis. Ibu Ola selalu bilang, jangan beri celah kepada iblis, jangan beri celah kepada iblis. Bagaimana cara supaya kita tidak beri celah kepada iblis? Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja untuk berdoa? Artinya apa? Tidak ada di sini yang sangat super sehingga tidak memerlukan doa, sehingga saudara tidak perlu baca firman. Semua kita di sini rentan. Jadi setiap hari saudara baca firman, setiap hari renungkan firman, setiap hari berdoa. Karena dunia ini buat anak-anak muda akan semakin sulit saudara. Persaingan semakin ketat. Orang-orang tidak peduli lagi satu dengan yang lain. Yang ada adalah kompetisi menggunakan berbagai cara-cara yang licik, cara-cara yang penuh tipu muslihat. Pokoknya dia bisa menang. Dunia ini makin jahat, kompetisi makin luar biasa saudara, dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kalian anak-anak muda mulai menjauh dari Tuhan, tidak tinggal di dalam firman Tuhan, tidak mencari waktu untuk berdoa, meminta kepada Tuhan, berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, berdoa di dalam kesulitan saudara, di dalam sakit saudara, dalam pergumulan saudara berdoa. Kalau saudara tidak lakukan itu, maka dunia yang akan ambil alih. Petunjuk konsultasi dari dunia yang akan diterima oleh kalian atau oleh anak-anak kita. Itu sebabnya prioritas untuk berdoa, membaca firman, berjaga-jagalah. Next. Yang kedua, berdirilah teguh di dalam iman. Apapun kesulitan saudara, apapun masalah saudara, apapun tantangan yang saudara hadapi, orang lain katakan tidak mungkin kamu bisa menang, tidak mungkin kamu bisa sampai ke depan, tidak mungkin kamu gak punya duit, kamu tuh gak punya kapasitas, kamu gak punya kemampuan, kamu itu siapa? Kamu gak punya koneksi, kamu gak punya kekayaan, kamu bukan orang populer, tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan katakan berdirilah dengan teguh di dalam iman. Kalau saudara baca firman Tuhan, tokoh-tokoh iman itu adalah orang-orang yang tidak berarti. Banyak orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan. Tetapi mereka punya satu ciri yang khas, yaitu mereka berdiri dengan teguh di dalam iman mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan saudara kenal siapa yang saudara percayai, maka saudara tidak akan pernah goyang. Saudara akan tetap berdiri dengan teguh di dalam iman. Karena apa? Iman kita itu yang mengalahkan dunia ini. Firman Tuhan katakan imanmu mengalahkan dunia ini. Apa yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman saudara dan saya. Itu sebabnya tragedi besar bagi seorang yang kehilangan imannya kepada Tuhan.
Firman Tuhan katakan bahwa iman itu didapat dari mana? Munculnya dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Benar, Ibu Mauli katakan. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu muncul dari membaca firman Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, iman itu mulai muncul. Dan Tuhan katakan bahwa iman sebesar biji sesawi. Ibu Ola udah pernah ke Israel, jadi tahu ya biji sesawi. Saya pernah dikasih biji sesawi. Ibu Mauli udah pernah ke Israel? Belum ya? Nanti kita akan ke Israel ya Bu Mauli bareng ya. Biji sesawi itu kecil banget, jadi kalau ditiup langsung terbang. Dia terbang sangat kecil saudara. Tapi Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi saja itu bisa, apa saudara? Memindahkan gunung. Luar biasa. Dan Tuhan katakan, berdiri dengan teguh dalam iman. Karena apa? Iman sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Gunung apa? Ada banyak orang, bagi seseorang gunung yang dia hadapi adalah sakit penyakitnya. Bagi orang lain gunung yang sedang dia hadapi adalah masalah pekerjaannya. Bagi orang yang lain gunung yang sedang dia hadapi adalah masalah keuangan, finansial, hutang, tertumpuk dengan hutang. Bagi orang yang lain, gunung yang sedang dia hadapi adalah masalah suaminya, atau masalah istrinya, atau masalah anak-anaknya. Bagi orang lain, gunung yang sedang dia hadapi adalah pekerjaan dia, sekolah dia, bosnya dia, pimpinannya dia, rekan-rekan sekerjanya dia. Masing-masing punya gunung yang berbeda. Tapi kata Tuhan Yesus katakan, kamu punya iman sebesar biji sesawi saja itu bisa apa saudara? Memindahkan gunung. Itu pernah terjadi di Mesir. Gunung Makatom ya. Itu dipindahkan pada waktu mereka diperhadapkan. Akan dipancung. Dan pada saat itu orang-orang penduduk asli pada waktu itu, berapa ratus tahun yang lalu, mereka katakan kalau you tidak percaya, maka kami akan pancung. Sesuai dengan kepercayaan kalian, kalau you benar, Allah kamu benar-benar berdoa supaya gunung yang ada di sana pindah. Dan saudara tahu, waktu mereka berdoa, gunung itu benar-benar pindah, terjadi gempa bumi dan gunung itu pindah. Katanya sekarang kalau saudara pergi ke Mesir, saya enggak tahu Ibu Ola sempat ke Mesir yang tempat gereja itu, yang gereja di gunung ya, di Bukit Makatom ya itu namanya. Itu merupakan hasil bukti dari iman yang memindahkan gunung secara jasmani. Tapi saudara secara rohani, saudara bisa pindahkan masalah besar yang bagi orang lain besar, mustahil. Saudara bisa pindahkan itu oleh karena apa? Iman sekecil biji sesawi saja yang saudara punya, itu bisa berlaku. Oleh sebab itu saudara berdirilah dengan teguh di dalam iman, jangan pernah kehilangan imanmu saudara. Jangan pernah menyerah. Iman muncul pada waktu saudara dengar firman Tuhan, pada waktu saudara baca firman Tuhan, dan saudara percaya kepada firman Tuhan. Itu sebabnya iblis akan lakukan segala macam cara supaya pertama, jangan sampai saudara dan saya baca firman. Yang kedua, jangan sampai saudara dengar firman Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai kalau saudara sempat baca atau sempat dengar, kemudian saudara percaya kepada firman. Dia akan lakukan segala macam cara supaya tiga hal ini tidak akan terjadi. Dan yang keempat, jangan sampai orang itu kemudian merenungkan firman. Dan yang kelima, jangan sampai orang itu melakukan firman tersebut. Iblis akan lakukan 5 hal ini supaya apa? Saya dan saudara akan menyerah dan kemudian putus asa, kemudian dia bisa membinasakan saya dan saudara. Itu sebabnya berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh di dalam iman.
Iman dimulai ketika saudara dengar firman, baca firman, percaya kepada firman, merenungkan firman Tuhan itu, kemudian saudara meyakini dan melakukan firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu, itu kata firman Tuhan. Artinya apa? Oke Tuhan, aku gak mau khawatir lagi, itu urusanmu Tuhan ya. Aku udah serahkan kepada Engkau masalahku. Aku udah serahkan kepadamu pekerjaanku. Aku udah serahkan kepadamu suamiku. Aku udah serahkan kepadamu anak-anakku. Aku udah serahkan kepadamu masalah finansialku. Aku gak akan khawatir lagi. Oke Tuhan, aku percaya dan aku berdiri teguh di dalam keyakinan iman kepada Yesus. Bukan karena aku, tetapi oleh karena Tuhan yang sudah menebus aku, yang sudah membeli aku, yang sudah lunas membayar aku, sehingga aku berhak untuk mendapat semua berkat dari surga. Yang ketiga, jangan pernah menyerah, tetapi bersikaplah sebagai laki-laki. Bersikap sebagai laki-laki. Biasanya saudara, kalau ada barang-barang yang berat, kami misalnya dari bawah, saya turun dari Grab, saya bawa banyak barang, saya mau naik ke atas, biasa saya panggil, Bang Aim, tolong angkat. Itu Bang Aim ada di sana ya. Karena apa? Bang Aim tuh punya kekuatan biasanya melebihi perempuan. Jadi dia angkat. Ya, dia kuat, saudara. Dan laki-laki juga punya sikap yang lebih berbeda. Biasanya kalau perempuan lihat kecoa atau tikus, lari, aduh kecoa, aduh tikus, lompat. Nah, biasanya laki yang datang. Laki yang datang yang hadapi itu kecoa dan tikus. Saya pernah lihat di TikTok ada laki yang lompat takut dengan kecoa. Waduh, saya bingung, ini enggak biasanya laki itu paling berani. Saya pernah lihat di TikTok juga ada seorang tentara mau disuntik oleh dokter, dia begitu ketakutan, teriak-teriak, takut disuntik oleh dokternya perempuan, dia takut banget sampai teriak, sampai dia udah teman-temannya udah bujuk segala macam cara. Ini tentara saudara takut. Di sini ada Pak Nababan, seorang tentara ya. Beliau dulu tentara ya, saudara, tidak pernah takut terhadap suntikan ya. Pria, laki-laki itu, mereka itu berani, dikenal dengan keberanian. Saudara, jangan pernah menyerah, tapi bersikaplah sebagai laki-laki. Karena apa saudara? Karena saudara tahu siapa yang saudara percayai. Saudara tahu bahwa Tuhan yang saudara percayai itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan katakan bahwa tidak ada kuasa apapun yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, yang ada di bumi ini, yang tidak tunduk kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa yang ada di langit, yang ada di surga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, semuanya tunduk kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya saya dan saudara dalam menghadapi masalah apapun juga, kita harus bersikap sebagai laki-laki. Karena kita tahu kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kita berani menghadapi masalah itu. Karena apa kita berani? Karena kita tahu kalau Tuhan sudah berfirman, Dia tidak pernah berdusta. Kita berani berjalan, kita berani menghadapi masalah kita berani percaya, dan kita berani katakan bahwa aku sudah menerima jawaban dari Tuhan. Kita berani katakan bahwa aku adalah orang yang
berhasil. Kita berani untuk katakan bahwa aku sudah melihat ke depan, bahwa apa yang aku doakan sudah dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa semua yang kita doakan, semua yang kita minta, itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Next. Yang keempat, tetap kuat. Saudara, Raja Daud, kembali ke yang tadi, yang ketiga. Raja Daud pada waktu dia berhadapan dengan singa dan beruang, ketika singa dan beruang itu akan memakan dombanya, bahkan ketika singa itu sudah berhasil mengambil salah satu dombanya yang paling lemah dan berada di mulut singa, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud datang dengan penuh keberanian. Kalau ini kan modern ya, bukan backgroundnya bukan zaman dulu seperti Daud, tapi itu mungkin gambaran seperti itu. Daud datang dan apa yang Daud lakukan, dia tangkap singa itu dan dia robek mulutnya, saudara. Mana ada ya orang yang berani seperti itu. Kekuatan singa itu luar biasa, saudara. Tetapi cuma karena Daud tidak mau ada satu dombanya yang lemah dimakan oleh singa. Apa yang dia lakukan? Dia datangi dan dia robek mulut singa itu. Dan kadang-kadang dengan beruang dia datang dan dia berkelahi dengan beruang, dia merebut domba-domba yang dirampas oleh beruang itu. Kenapa dia lakukan itu? Dia bersikap sebagai laki-laki karena dia tahu persis bahwa dia menang. Karena apa? Dia tahu persis siapa yang menyertai dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah menyerah apapun yang saudara hadapi saat ini. Saya tidak peduli kalau saudara numpuk hutangnya. Jangan pernah nyerah, saudara. Karena ketika saudara datang kepada Tuhan, maka ada kekuatan luar biasa yang akan Dia berikan kepada saya dan saudara. Next. Dia akan berikan kekuatan itu sehingga saudara bisa tetap berdiri teguh dan tetap kuat untuk menghadapi berbagai masalah. Dan tidak akan pernah mengenal kata menyerah. Karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, ada satu lagu yang mengatakan, yang menantikan Tuhan dibarui kuatnya, terbang tinggi seperti Raja Wali, berlari tapi tidak lelah, berjalan tetapi tak letih ya. Ajarku menanti Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Ketika saudara mulai bilang, aduh Tuhan, aku kok capek tiap hari berhadapan dengan ini, tiap hari ini terus, tiap kali saudara berlutut, tiap kali saudara berdoa, saudara akan alami bagaimana kekuatan itu mengalir dalam diri saudara. Ada banyak kali peristiwa dalam hidup saya rasa tidak mampu menghadapi itu. Tetapi saya selalu tahu di mana saya harus mendapat kekuatan baru. Saya harus datang menanti Tuhan. Saya berlutut, saya bilang, I need your power. Saya perlu kekuatan dari Engkau, Tuhan. Beri aku kekuatan. Saudara-saudara, ada banyak masalah, kesulitan yang pasti akan saudara hadapi. Tapi mari saudara datang, berlutut, nantikan Dia. Saya tidak pernah melihat Tuhan menolak saya ketika saya berdoa. Saya tidak pernah melihat Tuhan katakan kepada saya, no. Ketika saya berdoa, memohon pertolongan Dia, selalu yang saya lihat dalam
usia saya yang seperti ini, sejak saya kenal Tuhan, setiap kali saya datang berlutut berdoa, selalu Tuhan bilang yes. Dan selalu saya lihat kekuatan mengalir di dalam diri saya, sehingga bisa menghadapi masalah. Dan tiba-tiba saya merasa kuat, tetap kuat. Saya heran dan saya bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan. Saudara, saya tidak ingin satupun dari antara saudara yang akan putus asa. Saya tidak ingin satupun dari antara saudara yang kemudian mundur dari Tuhan hanya karena saudara menghadapi masalah yang rasanya berat. Saudara punya kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara akan tetap kuat berdiri dengan teguh kalau saudara mau datang kepada Tuhan. Kalau saudara nggak bisa berlutut, duduk aja. Nantikan Tuhan. Bilang, Tuhan, I need your power. Saudara, kita selalu punya tempat perhentian, tempat persinggahan. Kalau saudara naik busway, ada tempat halte di mana untuk berhenti di situ. Kalau itu persinggahan yang tempat berlindung saudara. Saudara selalu punya tempat persinggahan dalam menghadapi masalah yang sulit. Tempat persinggahannya itu adalah di hadirat Tuhan. Ketika saudara duduk merenungkan firman Tuhan, berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan perlindungan kepada saudara. Orang percaya itu adalah orang-orang yang paling aman di dunia ini. Orang percaya, saya dan saudara adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena apa? Saya dan saudara selalu jawaban dari Tuhan adalah yes. Dan tidak pernah dia tolak saudara dan saya ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara datang kepada Tuhan. Apapun masalah saudara. Kadang kita melalaikan itu karena media sosial, Google sudah merampas itu dari kita. Tetaplah kuat seperti tumbuhan itu. Dia menghadapi masalah yang sulit untuk bertumbuh. Tetapi lihat, tumbuhan itu tetap bertumbuh. Kekuatan yang berasal dari dalam. Ada satu kehidupan yang membuat tumbuhan itu tumbuh. Apalagi kita di sini, semua yang ada di sini Tuhan katakan, ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara mengambil perjamuan kudus, roti itu, ketika saudara makan itu mengingatkan saudara bahwa saudara ada kehidupan di dalam diri saudara, kehidupan yang kekal. Ada satu kehidupan yang membuat saudara tetap bertumbuh. Walaupun masalah itu datang seperti tumbuhan itu, ada satu kehidupan di dalam dirinya yang membuat tumbuhan itu tetap bertumbuh dan menghasilkan bunga. Kehidupan yang tidak terlihat. Di dalam diri saya dan saudara ada satu kehidupan ilahi yang luar biasa yang bisa tetap membuat saudara kuat menghadapi segala macam masalah. Kehidupan yang kekal yang berasal dari Yesus Kristus. Yang kelima, lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih. Hidup ini enggak akan ada makna kalau saudara tidak dikasihi dan saudara tidak mengasihi. Betul? Ada berapa yang bunuh diri? Karena merasa dia tidak dikasihi, dia dikhianati oleh pasangannya, kemudian dia bunuh diri, minum baygon atau segala macam cara, karena dia dikhianati oleh pacarnya, oleh suaminya, kemudian dia bunuh diri. Dia merasa tidak dikasihi. Saudara, hidup ini menjadi berarti ketika saudara merasa dikasihi dan saudara mengasihi orang lain. Saya mau beritahu kepada saudara, bahkan orang terdekat dengan saudara satu waktu bisa menyakiti saudara, sehingga saudara merasa aku gak dikasihi. Karena apa? Semua manusia tuh punya kelemahan. Suami kita punya kelemahan,
Istri punya kelemahan, anak-anak kita punya kelemahan, bukan orang sempurna saudara. Jadi satu waktu mungkin saudara tersakiti oleh suami, oleh istri, atau oleh anak-anak saudara, oleh mama papa saudara, atau oleh bos saudara, rekan sahabat yang paling saudara percayai, satu waktu bisa menyakiti saudara. Dan saudara katakan, gua gak dikasihi. Kemudian saudara berjalan dengan gontai. Itu sebabnya ada seorang mahasiswa yang dia lihat, gua gak dikasihi, buat apa gua hidup. Dia pergi ke rel kereta api, 2 hari lalu ya berita itu. Dan kemudian kereta api itu datang, dia saking sakit hatinya, mungkin dia merasa gua mau dipukul, mau dibunuh juga, mau dihantam sama kereta, gua udah ndak rasa. Karena apa? Tidak ada lagi, gua nggak merasakan kasih dari orang lain. Hidup menjadi tidak berarti kalau kita tidak dikasihi atau kita tidak mengasihi. Tetapi saudara, kabar baik buat saya dan saudara. Ada satu oknum yang sangat mengasihi saudara dan saya. Oknum itu adalah Yesus Kristus. Setiap kali saya teringat kepada kasih Yesus kepada saya tidak punya kata apapun untuk mendeskripsikan betapa luar biasanya kasih Yesus bagi saya. Saya berdoa supaya saudara bisa mengenal kasih Yesus itu, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa luas, betapa lebar buat saudara dan saya. Kasih dari mama tuh terbatas, kasih dari papa tuh terbatas, kasih dari suami, dari istri, dari pacar terbatas. Tapi ada satu kasih yang tidak terbatas buat saya dan saudara, itu adalah kasih Yesus. Yesus sangat mengasihi saya dan saudara, itu sebabnya dia mati. Dia mati bagi saya dan saudara, itu sebabnya dia harus pergi ke alam maut untuk merampas jiwa-jiwa yang dirampas oleh iblis, untuk supaya tempat itu bisa dikosongkan. Karena dia mencintai saya dan saudara, dia tidak mau iblis merampas saya dan saudara. Dia melakukan penebusan karena dia mengasihi saya dan saudara. Kalau ada seorang istri yang sangat mencintai suaminya, pada satu waktu misalnya suaminya meninggal, istri ini tidak bisa mendampingi suaminya sampai ke alam maut, nggak bisa saudara, nggak bisa. Tapi Yesus Kristus yang mengasihi saya dan saudara, dia satu-satunya oknum yang akan mendampingi saudara, bahkan sampai saudara masuk ke alam maut, dia akan bersama dengan saudara. Kasih Yesus itu sempurna bagi saya dan saudara. Itu sebabnya apapun masalah yang saudara hadapi, ingat baik-baik, jangan menyerah. Karena apa? Karena Yesus mengasihi saya dan saudara melebihi siapapun. Dia mengasihi anak-anak saudara melebihi siapapun. Mengasihi suami istri saudara melebihi kasih siapapun. Jadi saudara paling aman ada di dalam kasih Yesus. Itu sebabnya lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Karena kasih Yesus itu cukup bagi saudara. Walaupun saudara tidak dikasihi oleh seluruh dunia ini, tidak apa-apa saudara. Cukup saudara punya kasih dari Yesus. Dan itu cukup untuk membuat saudara melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Karena Yesus mengasihi saudara dengan sempurna. Dan tidak pernah sekalipun Yesus meninggalkan saya dan saudara. Sebabnya saudara, jangan pernah menyerah. Berjaga-jagalah, tetap berdiri teguh di dalam iman, berani, bersikap sebagai laki-laki, dan tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan.
dan lakukan segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ada waktu di dalam hidup saya di mana saya merasa lelah banget, baik secara kejiwaan, maksudnya ada banyak sekali urusan-urusan yang harus diurus, kemudian badan terasa lelah, capek, dan kemudian saya di tempat tidur saya katakan, Tuhan, sesuai dengan janjimu, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak muda. Anak-anak muda kalau berlari mereka bisa capek. Anak-anak muda kalau mereka kelelahan mereka bisa lelah dan terkapar. Tapi Tuhan katakan, yang menantikan Tuhan dibarui kuatnya, melebihi kekuatan anak-anak muda. Ada banyak kali ketika dalam keadaan capek seperti itu saya berdoa, Tuhan, aku perlu kekuatan dari Engkau. Dan saya heran waktu bangun pagi-pagi, saya rasa kuat sekali, bisa melakukan aktivitas dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Orang lain bisa ingkar janji karena kekurangan dan kelemahannya, tapi Yesus tidak pernah ingkar janji. Yesus setia terhadap janjinya. Yesus setia. Sekali dia sudah berjanji, dia tidak akan pernah ingkar janji. Percayalah terhadap firman-Nya, berdiri teguh dalam firman-Nya. Bapa di dalam surga, Engkau lihat saat ini anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, mata-Mu menembus hati mereka masing-masing. Mata-Mu yang setajam api itu menembus pergumulan hidup mereka. Mata-Mu sanggup menelanjangi setiap rancangan pikiran yang ada dalam hati kami. Kami terbuka kepada Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap percaya kepada Engkau, supaya kami berjaga-jaga di dalam masa-masa yang semakin jahat ini, di dalam zaman yang semakin jahat ini, supaya kami memprioritaskan Engkau. Tuhan, tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami berdiri teguh di dalam iman kami kepada Engkau, supaya kami bersikap sebagai laki-laki yang berani untuk menghadapi segala sesuatu itu Tuhan, tantangan yang ada, karena kami percaya bahwa kekuatan kami bukan berasal dari diri kami, tetapi berasal dari Engkau, pencipta kehidupan yang memberikan kekuatan yang luar biasa besar. Tuhan, tolong kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu dan melakukan segala pekerjaan kami day by day, setiap hari, apapun pekerjaan itu kami akan lakukan di dalam kasih kepada Engkau dan kasih kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin tidak akan ada pujian dari orang lain, mungkin orang tidak akan menghargai apa yang kami lakukan, tapi kami mau melakukannya di dalam kasih kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau yang menghargai, Engkau senang ketika kami mengerjakannya di dalam kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan kepada kami semua, dan Engkau memberi jalan keluar kepada kami semua pada saat ini. Kemenangan menjadi bagian kami, kesembuhan menjadi bagian kami ya Tuhan, dan berkat turun ke atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.